Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pecahan dan operasi pecahan, masih di Edukasi dan Motivasi Channel. Apa sih pecahan dan operasi pecahan? Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang operasi bilangan bulat dan tentang bilangan bulat. Sekarang masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pecahan dan operasi pecahan. Yang pertama kita harus cari tahu dulu apa sih bentuk pecahan. Pecahan ini pernah dipelajari ketika kalian waktu di sekolah dasar. Ya. Misalkan saya punya satu jeruk. Kemudian ingin saya bagikan dengan Bukhari dan Azam. Ya, biar sama-sama dapat. Jadi satu untuk Bukhari. Ya kan, kita bagi setengah. Satu lagi untuk Azam. Jadi mereka mendapatkan satu-satu. Dari yang satu jeruk ini dibagi dua orang, sehingga bentuknya menjadi setengah, atau mereka mendapatkan setengah bagian. Kalau dalam matematika bentuknya seperti ini nih, setengah ya. Nah, yang atasnya ini disebut pembilang. Angka satunya disebut pembilang, yang duanya disebut penyebut. Ya, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Tolong diingat. Jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Misalkan seperti ini, 2/3, min 4/3, 3/-20. Nah, bentuk pecahan biasa atau biasa disebut dengan pecahan murni, atau konsepnya A/B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Ini jenis pecahan yang pertama. Dia pecahan biasa atau pecahan murni biasa disebutnya ya. Benar-benar pecahan yang dia itu tanpa ada embel-embel atau benar-benar bentuknya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kita lihat perbedaannya antara pecahan biasa dengan pecahan campuran. Pecahan campuran bentuknya seperti ini. 1/4/5. Min 2 3/5. Kemudian 5 min 3/5. Nah, kalau ini pecahan campuran itu adalah pecahan murni yang digabungkan dengan bilangan bulat di depannya. Ya, atau bentuk konsepnya A, B per C, di mana A, B, dan C itu merupakan bilangan bulat. Kita sudah tahu ya bilangan bulat itu terdiri dari apa aja, karena kemarin sudah dibahas. Terus kemudian yang ketiga, pecahan desimal. Ya, ini pecahan desimal. Dia itu dinyatakan dalam bentuk tanda koma ya. A, di mana A dan B, atau A, B, di mana A dan B itu merupakan bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Ada 0,4, 1,5, 0,005, min 3,7. Selanjutnya yang terakhir ada jenis pecahan persen. Ya, misalkan gini, 100%. Ada tanda persennya nih di sini nih. Ya, ada yang pakai tanda persen ataupun ada yang tidak. Kita lihat contoh selanjutnya. 20%, kemudian 10/100. 10/100 termasuk bagian dari persen. Terus juga min 5/100. Jadi apa sih persen itu? Persen itu adalah pecahan yang penyebutnya 100. Ya, sehingga tidak perlu ada
simbol persen ini ketika dia penyebutnya 100 sudah otomatis termasuk dari bagian persen. Selanjutnya, nah ada catatan nih untuk pecahan desimal. 0,4 berarti 4/10. Ya, bentuknya kalau diubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa jadi 4/10. Kemudian 1,5 berarti 15/10. Kemudian untuk 0,005 berarti 5/1000. Terus untuk min 3,7 jadi min 37/10. Di mana sih letak bedanya? Tergantung angka di belakang koma. Ya, di belakang koma. Misalkan seperti ini nih. 0,56. Ya. Misalkan 0,56 berarti 56/100. Karena di belakang komanya ada dua angka. Kalau yang ini 0,005 di belakang komanya ada 1, 2, 3 sehingga per 1000 ditambahkan 30 juga. Lanjut ya. Operasi pecahan. Yang pertama, ini tentang penjumlahan dan pengurangan. Sama ya bentuk operasinya. Misalkan seperti ini. Ketika kita punya 2/3 ditambah 1/3. Maka hasilnya 3/3. Hanya yang ditambah pembilangnya. 2 tambah 1 jadi 3. Sedangkan penyebutnya tidak perlu ditambahkan. Begitu juga pada pengurangan. Contoh selanjutnya, misalkan ada 4/3 ditambah 1/5. Nah, kalau yang ini seperti apa? Bisa nggak seperti yang di atas ini? Jadi 3/3. Nah, kalau yang ini, apakah benar bentuknya seperti ini? Ini bentuk yang salah ya. Ketika ada 4/3 ditambah 1/5, hasilnya bukan 5/8. Ada syaratnya. Syaratnya harus samakan penyebutnya. Ini harus disamakan penyebutnya. Ya. Caranya gimana? Cari KPK penyebutnya. Ya, KPK dari 3 dan 5 di sini adalah 15. Sehingga 4/3 ditambah 1/5 sama dengan penyebutnya sama-sama 15 ya. Berarti nah, ini 4/15. Kemudian 15 ini ya, tadi karena sudah mencari KPK-nya, 15 ini dibagikan dengan 3, dibagi dengan 3 nih. Penyebut sebelumnya. Ya kan? Dibagi 3 berapa? 5. Maka kemudian 5 itu dikalikan dengan pembilangnya. Sehingga 4 dalam kurung 5. Ditambah, sebelumnya kan ini 1/5 ya. Sehingga ini jadi 1/15. Ya, jadinya seperti 1/15. Nah, ini juga sama. 15 dibagi dengan 5. 15 bagi 5 berapa? 3. 3-nya dikalikan dengan pembilangnya. Sehingga 1 dikali dengan dalam kurung 3. Hasilnya menjadi 4 kali 5, 20. 20/15. Ditambahkan dengan 1 kali 3, 3. 3/15. 20 tambah 3, hasilnya 23/15. Ya, semoga sampai sini kalian dapat memahaminya dengan baik. Contoh selanjutnya, misalkan ada 3/4 ditambah dengan 7/4. Maka hasilnya 10/4. Mudah ya. Karena penyebutnya sudah sama. Coba yang ini selanjutnya, contoh selanjutnya. 6/3 ditambah 2/2. Ayo, diberikan waktu 5 detik untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bahas bareng-bareng apakah jawabannya sama.
Yang pertama cari KPK penyebutnya dulu ya. Karena penyebutnya beda. Ini 3, ini 2. Berapa KPK-nya? KPK-nya adalah 6. Ya. Sehingga 6 dikali 2. Dari mana? Dari 6 dibagi 3. Ya kan? 6 bagi 3 berapa? 2. 2-nya dikali dengan pembilang. Sama seperti yang ini. 2/2 nih. 6 dibagi dengan 2 kan 3. 3-nya dikalikan dengan pembilang. Sehingga hasilnya adalah 12/6 ditambah dengan 6/6. Ya, hasilnya jadi 18/6. Lanjut. Untuk yang ini silakan dicari dulu. Dihitung 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bahas bareng-bareng. Cari KPK penyebutnya. Jadi 8 kali 2 dikurang 1/1 kali 9. Penyebutnya adalah 18 ya. Sehingga 16/18 dikurang dengan 9/18 yaitu 7/18. Ya, ini untuk pengurangan. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang terakhir dengan contoh yang berbeda. Ya. Ada pecahan campuran dengan pecahan biasa. Ayo diberikan kesempatan untuk coba cari dulu. 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk kita bahas. Yang pertama kita ubah dulu pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Ya. Ubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Caranya gimana? Caranya seperti ini. 1 2/3. Penyebutnya ya kan 3. 3 dikalikan dengan 1 nih. Terus ditambah dengan yang atasnya 2. Sehingga hasilnya 5/3. Ya. Hanya yang berubah adalah pembilangnya, penyebutnya tetap 3. Atau caranya penyebut dikalikan dengan bilangan bulat yang di sini, yang depannya, terus ditambahkan dengan pembilang yang atasnya. Ya, caranya seperti itu. Penyebut dikali bilangan bulat ditambahkan dengan pembilang. Sehingga hasilnya 5/3 dikurang dengan 1/6. Ingat di sini kita cari dulu KPK-nya. KPK-nya berapa? 3 dengan 6. Ya 6. Ya kan? KPK-nya 6. Sehingga 5 dikali 2/6 dikurang 1/6. Karena 1/6 ini sudah merupakan bentuk KPK ya. KPK-nya kan 6. 6 dibagi 6, 1. 1 kali 1, 1. Sehingga 10/6 dikurang dengan 1/6. Hasilnya 9/6. Nah, kemudian jika kita sederhanakan lagi hasil yang tadi nih, 10/4 disederhanakan. Ya, berarti menjadi 4 dibagi 10 nih. Uraiannya seperti ini. 4 bagi 10, ya kan? 2. Tambah-tambah kita ini dulu cari berapa sih yang mendekati 10, yaitu 2 kan. 2 dikalikan 4. Ya, pembagian dari 4 ini. Perkalian dari 4 ini yang mendekati 10 yaitu 2. 4 kali 2 8. Taruh di bawah, dikurang ya kan, 10 kurang 8 2. 2 sebagai sisa. Sehingga hasilnya menjadi 2 ya. Ininya ke sini jawabannya. Terus kemudian sisanya di atas sebagai pembilang. 2/4. Ya, sisanya sebagai pembilang. Ininya 4-nya sebagai, masih tetap sebagai penyebut. Lanjut. Untuk yang kedua, jika disederhanakan menjadi 18/6, sama-sama kita bagi 6. Ya,
tergantung sama ininya nih, penyebutnya nih. Fokus di penyebutnya kalau misalkan kita mau sederhanakan. Kalau misalkan dia bisa dibagi dengan penyebutnya, ya udah bagi dengan penyebutnya. Kalau habis seperti ini kan habis nih. Jadi 18 dibagi 6 kan 3. Terus kemudian 6 bagi 6 1. 3 per 1 itu sama dengan hasilnya 3. Ini disebut pembagian yang habis atau bentuk pecahan yang habis. Kenapa disebut habis? Karena ketika dia disederhanakan, dia menjadi bilangan bulat yang seutuhnya. Terus kemudian yang ketiga, jika disederhanakan nih 7 per 18. Nah, ini jadi pembagian nih. Kita lakukan pembagian lagi. Setiap penyederhanaan itu dilakukan pembagian ya. Penyebutnya sebagai pembaginya. Ini 18 dibagi 7 nih, awalnya 7. Terus kemudian karena dia kurang, ya kan? 18 dibagi 7 nggak bisa dong. Kasih 0, ya kan, sehingga ada 0 di sini nih. 0, terus kemudian cari yang mendekati 70. Berapa? 3. 3 kali 18. 3 kali 18 hasilnya 54. Ya kan? 70 kurang 54 106. Maaf. 16 ya. Terus kemudian kurang lagi, maka sisanya ditambahkan dengan 0 agar bisa dibagi sama 18. Kalau 16 bagi 18 kan nggak bisa, sehingga ditambahkan dengan 0. Tambahkan dengan 0 yang mendekati perkalian 18 yaitu 8. Ini 8 dikalikan dengan 18. Kemudian ini hasilnya 144. 160 dikurang dengan 144. Hasilnya 16 lagi. Ditambahin 0 lagi. Nanti sampai ternyata ketika dibagi lagi ya, hasilnya tetap sama nih, 16 lagi. Ini kan 144 lagi nih. Ya kan? Ini 16 lagi, sehingga kalau dalam desimal dilakukan pembulatan. Ya, pembulatannya ke atas. Ini disebut pembulatan nih, sehingga dibulatkan menjadi 0,389. Ya. Untuk pembulatannya. Ini untuk penyederhanaan 7 per 18. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, yang ini 9 per 6. Kita bisa sama-sama dibagi 3. Kalau misalkan tidak bisa dibagi sama 6-nya, bisa coba cari. Ini alternatif ya. Jadi bisa dibagi dengan penyebutnya, atau bisa kita bagi dengan bilangan lain yang dia itu bentuknya menjadi sederhana seperti ini nih. Ya, itu bisa dijadikan sebagai penyederhanaan bentuk pecahan. Oke, selanjutnya operasi pecahan selanjutnya yaitu perkalian dan pembagian. Misalkan ada 2 per 3 dikalikan dengan 1 per 3. Untuk penjumlahan dan pengurangan ini berbeda dengan pembagian dan perkalian. Kalau yang ini langsung dikali, ya. Pembilangnya dikali nih, ya kan? Dikali langsung ke situ. Terus kemudian yang bawahnya juga penyebutnya juga dikali ikut. Jadi hasilnya 2 per 9. Kalau untuk pembagian, ya, ini wajib dibalik dan tandanya berubah. Maksudnya gimana? Coba kita lihat ya. Nah, 4 per 3 menjadi, ya, tandanya berubah. Yang tadinya pembagian jadi perkalian. Jadi dikali, terus kemudian dibalik. Baliknya harus yang ini ya, yang lawannya atau yang di sebelahnya, bukan yang di awal.
Ini untuk contoh yang ini di sampingnya. 4/3 dikalikan dengan 5/1. Sehingga hasilnya 20/3. Kemudian ada pertanyaan. Misalkan yang dibalik yang ini, apakah boleh? Boleh. Yang penting yang ininya tidak ikut dibalik juga. Contoh seperti ini ya. Ini kan 4/3 dibagi dengan 1/5. Berarti ketika dibalik jadi 3/4 dikali dengan tetap 1/5. Oke? Ya. Jadi bukan 5/1 untuk pembaliknya. Kalau misalkan yang dibalik 3/4. Jadi pilih salah satu, yang depannya atau yang belakangnya. Jadi wajib harus ada yang dibalik. Nah, contoh selanjutnya seperti ini. Ketika ada pecahan campuran dikalikan dengan pecahan biasa. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa agar mudah. Ya. Tadi kan ubahnya gimana? Penyebut dikali bilangan bulat. Ini kan dikali. Kemudian ditambah dengan atas. 2 dikali 2, 4. 4 tambah 4, 8. Ya, jadi 8/2 dikali dengan 2/3. Hasilnya 16/6. Selanjutnya, sifat-sifat operasi pecahan. Yang pertama ada komutatif. Ya, di bilangan bulat sebelumnya juga sudah disinggung mengenai sifat-sifat bilangan bulat. Ini sama, ada 3 sifat di operasi pecahan. Ya. Komutatif, ada 3/4 ditambah 7/4. Maka bentuknya bisa menjadi 7/4 ditambah 3/4. Atau A/B ditambah dengan C/D. Ya kan, hasilnya C/D ditambah dengan A/B. Ini berlaku pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian asosiatif. Ya, dalam kurung 3/4 ditambah 5/3. Tutup kurung ditambah 1/2. Maka ini bisa juga menjadi 3/4 ditambah dengan dalam kurung 5/3 ditambah 1/2. Ya, tutup kurung. Maka konsepnya dalam kurung A/B ditambah C/D tutup kurung ditambah E/F. Ini ya konsepnya ya. Sama dengan A/B ditambah dalam kurung C/D ditambah E/F tutup kurung. Ini juga sama berlaku pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun untuk perkalian dan pembagian di sini tandanya ini nih harus sama. Ya, kalau misalkan dia perkalian, ini juga perkalian. Ya, ini juga perkalian. Atau misalkan ini pembagian, ini juga pembagian. Kalau misalkan di sini perkalian, di sini pembagian, itu tidak berlaku. Tidak berlaku ya untuk asosiatif. Hanya pada tanda yang sama untuk perkalian dan pembagian. Lanjut, distributif yang terakhir. Misalkan ada bentuk seperti ini, 3/4 ditambah 5/3 dalam kurung, yaitu dalam kurung dikalikan dengan 1/2. Ingat ketika ada pengurungan, terus kemudian depannya ada bilangan tanpa ada tanda, berarti itu bentuknya perkalian. Sehingga hasilnya 3/4 dikali, ya. Ingat distributif gimana? Yang ini dikalikan dengan yang ini dikalikan dengan yang ini. Berarti 3/4 dikalikan dengan setengah atau 1/2 ditambah 5/3 dikalikan dengan setengah atau 1/2, sehingga hasilnya
3/4 dikali setengah hasilnya 3/8. 5/3 dikali 1/2 hasilnya 5/6. Nah, konsepnya seperti ini. Ketika ada A per B ditambah C per D, tutup kurung, E per F. Maka A per B dikalikan dengan E per F. Ini ya. Ini dikalikan dengan ini. Ini juga dikalikan dengan ini. Ini berlaku pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Demikian untuk pembahasan kali ini. Semoga kalian paham dan dapat menjawab pertanyaan atau soal-soal yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Semoga membantu dan menjadi ladang amal untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.